Bos, ada yang udah pernah nyobain dessert legit yang satu ini? Ini dia nih, Chehuntiao yang sempat viral sesosmed raya. Tokonya selalu rame, yang belinya pun sampai antri-antri. Kebayang gak sih cuan yang didapat, Bos? Dari bejibunnya usaha kuliner di ibu kota, bisnis yang satu ini patut diacungi jempol. Sebelum spill-spill tentang bisnisnya, kenalan dulu nih Bos sama yang punya. Boboho dari Krendang, Jakarta Barat. Halo Bos, penasaran dengan rahasia suhu susu tahu by Wendy? Tetap di Cuan Bos. Sebelum memulai usaha kulinernya sendiri, Ko Wendy memang sudah berkecimpung di dunia masak-memasak Bos. Berguru pada bisnis kuliner keluarga sebagai juru masak, beliau mulai menyalurkan passionnya. Dari kecintaannya inilah, 2018 silam, Koko punya impian untuk membuka usaha sendiri. Awalnya itu sebenarnya saya mulai dari gerobakan. Jadi waktu itu di tahun 2021 itu saya masih jual kue tiaw. Tapi ketika waktu itu saya udah berpasangan, tapi belum menikah sama pacar saya. Kita mikirin bisnis apa ya yang kita kira-kira bisa jalanin. Kebetulan kami lagi ada tempat untuk bisa dipakai untuk jualan gitu. Awalnya, Koko mulai berjualan 4 menu aja Bos. Ada susu tahu, sari kacang hijau, bubur gunting, dan liang teh. Makanya, Ko Wendy beri nama usahanya dengan Suhu alias susu tahu. Ibarat kata menanam, pohonnya nggak langsung berbuah Bos. Ko Wendy sempat terseok-seok juga saat memulai bisnis kulinernya. Titik terendahnya waktu itu ya pas pertama kita buka lah. Belum ada merek dan kita mencoba untuk sehari itu paling kita laku beberapa porsi aja untuk sebelum kami jual Chehuntiao ini ya. Kami cuma jual susu tahu dan lain-lain. Nah itu ya kita tetap percaya diri bahwa produk kita bagus. Kan namanya kalau usaha kan ada up and down ya. Nah ketika down itu kita harus tetap semangat supaya jualannya hari ini mungkin jelek, belum tentu hari kedepannya juga begitu. Jadi tetap berusaha, jangan menyerah, gampang menyerah itu aja. Nggak mau terus terpuruk, Ko Wendy terus mencari gebrakan-gebrakan baru biar bisnisnya bertahan. Siapa sangka, ide terobosannya justru muncul saat beliau pulang kampung. Jadi waktu itu saya pulang ke sana, saya cobain Chehuntiao. Sebenarnya saya udah sering makan sih di sana ya. Jadi suka banget sama Chehuntiao. Tapi waktu ke Jakarta itu banyak yang jual sebenarnya ya. Sebelum saya pun senior-senior saya banyak yang udah jual. Cuman menurut saya kurang cocok di saya. Idenya udah dapat, tinggal eksekusinya Bos. Nggak mau sembarangan menjual produk, Ko Wendy mempersiapkan menu baru ini sematang mungkin. Bahkan menghabiskan waktu 3-4 bulan lamanya. Setelah beberapa kali trial dan error, Ko Wendy akhirnya dapat resep terbaik yang siap menggoyang lidah. Jadi mungkin kalau orang Pontianak langsung yang makan ke sini pasti ada yang bilang bongkonya nggak sama atau berbeda gitu. Tapi emang saya akui emang kita nggak bikin persis sama di Kalimantan. Karena emang ada sedikit saya ubah biar lebih cocok ke orang Jakarta. Dan akhirnya ternyata pasar market sangat suka dan viral kemana-mana. Dari produk jualan inilah, dessert Ko Wendy laris manis. Meski memulai di usaha gerobakan, pembelinya sampai tumpeh-tumpeh. Spill-spill dong Ko, gimana caranya bisa seviral ini? Untuk pemasaran sebenarnya sih nggak ada yang spesial dari kami awalnya ya. Jadi awalnya memang kami hanya berjualan untuk mengandalkan produk, biar produk kami yang berbicara lah, ibaratnya seperti itu. Ternyata banyak pasar suka dan ada beberapa food blogger ternyata ya influencer yang nyobain juga. Dan sekarang itu mulai dari banyak media juga yang datang untuk liput. Jadi kalau untuk pemasaran di zaman yang modern seperti ini, yang paling penting itu kayaknya sekarang itu sosial media. Semakin tinggi pohon, makin kenceng juga anginnya Bos.
Viralnya tahu susu Kowendi ini otomatis mancing para kompetitor untuk meniru usahanya. Pesaing bisnisnya juga berusaha mengambil pembelinya yang bejibun dengan cara-cara curang, Bos. Udah ditiru, tapi balik lagi ya, kita kan kembali ke produk kita ya. Jadi cuman memang yang agak tricky itu sekarang ada yang bikin mirip-mirip namanya. Jadi emang niatnya itu buruk untuk mencoba menggocek customer kami gitu. Jadi banyak sekali kamu yang telepon saya, kok buka cabang di sini ya, buka di sini ya. Tapi kita sementara ini belum buka cabang. Untuk kedepannya kita udah ada rencana buka cabang. Nanti ditunggu aja untuk kabarnya, kita ada buka cabang. Cuman untuk sekarang masih cuma di Terendang aja. Bos, kunci penglaris usaha kuliner ini ada di Cehun Tiao, dessert berkuah santan asli Pontianak. Ada kacang merah, cincau, ketan hitam, kue bongko, dan yang paling penting adalah candil putih yang mirip bihun ini nih. Dalam seharinya aja, Kowendi bisa menghabiskan 20 kilo bihun kering. Selain Cehun Tiao, beragam menu juga tersedia di kedai ini. Mulai dari kolak Pontianak, es jelly, dan masih banyak minuman lainnya. Nggak cuma yang manis-manis doang, yang gurih juga ada, Bos. Menu-menu Chinese food seperti choy pan dan cako kue juga tersedia. Untuk semua menu di sini, Suhu bikin dari nol ya, dari bahan baku mentah semua. Jadi semua kita olah sendiri semuanya, nggak ada yang instan. Semuanya kita mulai dari nol. Bahan-bahan yang dibikin sendiri ini pastinya bisa menjamin kualitas produk yang dijual, Bos. Alami tanpa pengawet dan pewarna buatan. Meski makan waktu dan tenaga, produk yang diolah sendiri kayak gini bisa nekan biaya produksi loh, Bos. Jadi lebih cuan kan? Bos, nggak gampang untuk mulai bisnis dari gerobakan sampai sekarang punya kedai sendiri. Meski belum membuka cabang, banyak banget yang kudu diperhatiin. Apalagi kalau semua bahan-bahannya diolah sendiri. Maintenance-nya di kualitas makanan itu yang menurut kami juga memang agak susah karena dari bahan baku ya, kadang ada yang fresh, kadang ada enggak. Itu yang paling tricky buat kami, buat maintenance kualitasnya. Jadi kita emang harus memilah-milih bahan yang kita gunakan. Dan yang kedua itu tersusah ya maintenance SDM juga, sumber daya manusianya. Jadi karyawan yang kami ini juga tricky sekali ya, karena memang kalau kita jualan di sini itu crowd-nya lumayan, jadi itu non-stop kerjanya. Sukses berbisnis, sekarang Kowendi udah punya 30-40 karyawan loh, Bos. Meskipun jajanan receh begini, cuannya nggak kaleng-kaleng. Siapa sangka nih, Bos, dari doyan masak, jualannya bisa sampai viral. Biarpun mulai dari kecil-kecilan, kalau ditekunin, pasti ada aja kok cuannya. Gimana, Bos? Masa nggak tertarik buat mulai bisnis? Nah, Bos, untuk bisnis yang penting kita harus jujur dan jangan pantang menyerah. Dan jangan lupa dengan Tuhan. Yang penting cuan, Bos.